Hello football lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Spasi Football News Official tentunya. Kali ini Spasi Football News sudah menyiapkan berita-berita terupdate seputar dunia sepak bola untuk kalian semua. Selamat menyaksikan! Resmi, Egy Maulana Fikri kenakan nomor 17 di FC Lyon Zlate Moravce. Egy Maulana Fikri resmi mengenakan nomor 17 di klub barunya yakni FC Lyon Zlate Moravce. Dengan nomor baru tersebut, penggawa tim nasional Indonesia itu akan segera tampil bersama FC Lyon di Liga Slovakia. Zlate Moravce saat ini berada di dasar klasemen Liga Slovakia setelah menjalani 4 laga pembuka. Oleh sebab itu, diharapkan Egy bisa cepat beradaptasi dan membawa klub barunya itu beranjak dari papan bawah klasemen. Menarik tentunya menantikan aksi Egy di klub barunya tersebut. Final Piala AFF U16 2022, Indonesia versus Vietnam. Final Piala AFF U16 2022 sudah mendapatkan kontestannya. Indonesia versus Vietnam akan bersaing di babak puncak turnamen. Kepastian itu didapat usai Indonesia dan Vietnam sama-sama bisa memenangkan pertandingan semifinal yang digelar Rabu 10 Agustus 2022. Indonesia menyingkirkan Myanmar lewat babak tos-tosan setelah bermain imbang 1-1 di waktu normal, sedangkan Vietnam menekuk Thailand dengan skor 2-0 tanpa balas. FIFA ganti tanggal pembukaan Piala Dunia 2022 Qatar. Melansir Marca, FIFA kabarnya menggodok wacana mengubah tanggal pembukaan Piala Dunia 2022 di Qatar. Awalnya, pesta sepak bola 4 tahunan itu akan digelar pada 21 November mendatang. Rencananya, FIFA ingin memajukan tanggal pembukaan ke 20 November atau sehari lebih cepat. Apa alasannya? Menukil Marca, ada kebiasaan membuka Piala Dunia dengan pertandingan dari tuan rumah. Tradisi itu terjadi sejak Piala Dunia 2006. Nah, pada Piala Dunia 2022 nanti, Qatar tidak dijadwalkan untuk membuka turnamen Piala Dunia 2022. Sebab, ada pertandingan Belanda versus Senegal dan Inggris versus Iran yang lebih dulu digelar. Chelsea pinjamkan Malang Sarr ke Monaco. Bek Chelsea Malang Sarr kembali menjalani masa peminjaman. Sarr kembali ke Prancis dengan gabung AS Monaco. Malang Sarr akan menghabiskan musim 2022-2023 sebagai pemain pinjaman di Monaco. Demikian bunyi pernyataan di situs resmi Chelsea. Menurut laporan yang beredar, Monaco membayar 600.000 pound sterling untuk peminjaman ini. Monaco bisa mempermanenkan status Malang Sarr dengan mengaktifkan klausul yang berdasarkan jumlah penampilan. Biaya untuk mempermanenkan Sarr disebut senilai 10 juta pound sterling. Here we go, Manchester City sepakati transfer Sergio Gomez. Manchester City disebut sudah mencapai kesepakatan dengan Anderlecht untuk transfer Sergio Gomez. Bek kiri Spanyol itu bakal jadi rekrutan terbaru sang juara Inggris. Kabar ini pertama kali disampaikan oleh ahli transfer sepak bola Eropa, Fabrizio Romano, Kamis 11 Agustus 2022 dini hari waktu Indonesia Barat. Romano menyebut bahwa Manchester City berhasil mencapai kesepakatan verbal untuk transfer Gomez. Kabarnya, Manchester City bakal mengeluarkan sekitar 10 hingga 15 juta euro untuk mendapatkan bek 21 tahun tersebut. Kedatangan Gomez diharapkan bisa jadi solusi untuk sektor bek kiri. Cody Gakpo lebih ingin bertahan di PSV ketimbang gabung MU. MU kesulitan mencari penyerang baru musim panas ini di tengah ketidakjelasan masa depan Cristiano Ronaldo. Nama terbaru yang dikaitkan ke Old Trafford adalah Cody Gakpo, sayap PSV. Pemuda berusia 23 tahun itu masuk radar setan merah.
Musim lalu, Gakpo tampil apik bersama PSV dengan membuat 21 gol dan 15 assist. Menanggapi rumor transfernya, Cody Gakpo mengaku masa depannya bisa tergantung dengan kelolosan PSV ke Liga Champions. Ia mengaku akan bertahan jika timnya lolos. Aturan baru di PSG, Messi CS dilarang ke klub malam. Luis Campos ditunjuk jadi direktur olahraga Paris Saint-Germain pada 1 Juli kemarin. Campos terkenal sebagai pria yang tegas. Aturan demi aturan ditegakkan agar para pemain bisa fokus penuh di lapangan. Dilansir dari L'Equipe, Luis Campos beri aturan baru buat para pemain PSG. Aturan pertama adalah dilarang main ke klub malam selama musim kompetisi. Luis Campos diketahui sudah datangi klub-klub malam ternama di kota Paris untuk menginformasikan hal tersebut. Kalau ada pemain PSG kepergok di klub malam, silahkan telepon Campos untuk langsung ditindaklanjuti. Philippe Kostic sudah, Juventus kini buru Depay dan Paredes. Juventus sudah berhasil mengamankan jasa Philippe Kostic dari Eintracht Frankfurt. Dilaporkan Sky Sport Italia, Juventus menetapkan posisi striker sebagai incaran selanjutnya. Depay, yang kontraknya tersisa semusim lagi bersama Barcelona, menempati prioritas utama. Sinyonya tua berencana mengontraknya 2 tahun. Namun, jurnalis Italia Fabrizio Romano melaporkan Juventus meminta Depay untuk memutus kontraknya lebih dulu bersama Barcelona, sehingga mereka tak perlu membayar biaya transfer. Beralih ke lini tengah, Paredes menjadi opsi utama untuk menggantikan Adrien Rabiot yang sedang bernegosiasi dengan Manchester United. Kesepakatan senilai 17 juta euro sudah tercapai dan kini tinggal mendiskusikan kontrak personal saja. Real Madrid versus Eintracht Frankfurt. Los Blancos juara UEFA Super Cup. Laga Real Madrid versus Eintracht Frankfurt digelar di Helsinki Olympia Stadion Helsinki. Madrid mencetak 1 gol di masing-masing babak. David Alaba membawa Madrid unggul lewat golnya pada menit ke-37. Karim Benzema kemudian menggandakan keunggulan Madrid pada menit ke-65. Vinicius, Karim Benzema, first time. Ini jadi gelar juara kelima Real Madrid di UEFA Super Cup. Selamat untuk Madrid. Karim Benzema cetak rekor jadi top skor sepanjang masa kedua Real Madrid. Karim Benzema mencetak salah satu gol sekaligus mencetak rekor dalam pertandingan melawan Eintracht Frankfurt di laga Piala Super Eropa 2022. Gol ini membuat penyerang 34 tahun itu membuat pencapaian baru dalam karirnya. Menurut Squawka, Benzema kini telah mencetak lebih banyak gol untuk Real Madrid dengan 324 gol daripada Raul Gonzalez dengan total 323 gol di lintas ajang. Cristiano Ronaldo adalah satu-satunya pemain dalam sejarah Madrid yang mencetak lebih banyak gol untuk mereka di lintas ajang dengan 450 gol. Juara Piala Super Eropa, Real Madrid samai AC Milan dan Barcelona. Ancelotti jadi yang terbanyak. Real Madrid mencatatkan rekor usai mengalahkan Eintracht Frankfurt dalam pertandingan Piala Super Eropa 2022, di mana Los Blancos kini sudah meraih 5 gelar Piala Super Eropa. Jumlah gelar Piala Super Eropa yang dikoleksi oleh Madrid sama dengan Barcelona dan AC Milan. Selain itu, Carlo Ancelotti sukses menjadi pelatih pertama yang mampu meraih 4 trofi Piala Super Eropa. 2 gelar diraih Ancelotti bersama AC Milan pada tahun 2003 dan 2007. Adapun 2 trofi Piala Super Eropa lainnya digapai Ancelotti bersama Real Madrid pada tahun 2014 dan 2022. Kemenangan ini juga membuat Benzema dan Luka Modric kini sudah mengoleksi 4 trofi Piala Super Eropa. Catatan tersebut membuat Benzema dan Modric setara dengan Paolo Maldini dan Dani Alves dalam jumlah raihan gelar sama.
Ancelotti tak ragu Benzema menang Ballon d'Or berkat 1 gol lawan Eintracht Frankfurt. Carlo Ancelotti optimistis Karim Benzema raih Ballon d'Or setelah Real Madrid versus Eintracht Frankfurt berujung gelar Piala Super Eropa. Benzema sangat penting, seorang pemimpin, ujar Carlo Ancelotti. Jika kami bisa berada di sini, sebagian besar karena prestasi dia. Dia mencetak banyak gol, dia menyelesaikan musim dengan mencetak gol. Sekarang untuk Ballon d'Or, bagi saya tidak ada yang meragukan hal ini, tutur Ancelotti melanjutkan. Baru gabung, Frank Kessie dan Andreas Christensen malah terancam terusir dari Barcelona. Frank Kessie dan Andreas Christensen terancam terusir dari Barcelona gara-gara satu hal. Hal tersebut terjadi jika Christensen dan Kessie tidak terdaftar sebagai pemain Barcelona sebelum pertandingan pembuka Liga Spanyol 2022-2023 antara El Barça dan Rayo Vallecano di Stadion Camp Nou Minggu 14 Agustus. Dilansir dari ESPN, 3 pemain baru Barcelona yaitu Robert Lewandowski, Rafinha, dan Jules Koundé sejatinya juga belum terdaftar. Namun, situasi Kessie dan Christensen berbeda dengan ketiga pemain tersebut. Sebab, Kessie dan Christensen bergabung ke Barcelona secara gratis di bursa transfer musim panas 2022. Oleh karena itu, mereka juga berhak pergi secara gratis sebelum jendela transfer musim panas 2022 ditutup. Here we go, Chelsea dan Barcelona sepakat. Frenkie de Jong berpotensi tinggalkan Camp Nou. Chelsea dan pihak Liga Spanyol Barcelona capai kata sepakat untuk transfer Frenkie de Jong. Kini kedua klub tinggal menunggu keputusan akhir sang pemain. Menurut The Times, Thomas Tuchel dan rekan-rekannya hampir mencapai kesepakatan dengan Barcelona dengan biaya transfer yang diperkirakan sekitar 70 juta euro atau sekitar 1,07 triliun rupiah. Laporan tersebut menyatakan bahwa keputusan terakhir berada di tangan Frenkie de Jong mau berlabuh ke Chelsea atau tidak. Ronaldo cocok jika bergabung dengan Atletico. Salah satu legenda Real Madrid, Guti, ungkap Cristiano Ronaldo akan cocok jika bergabung bersama Atletico Madrid. Jika dalam kasus ini dia memutuskan untuk datang ke Atletico Madrid, mengapa tidak? Ini tim yang hebat, dia adalah striker yang hebat. Tutur Guti dilansir dari Sportskida. Atletico Madrid membutuhkan striker yang bagus dan mengapa tidak? Saya pikir itu akan menjadi pasangan yang bagus. Lanjutnya. Manchester United kejar Sasa Kalajdzic. Manchester United mengincar penyerang Stuttgart Sasa Kalajdzic di bursa transfer musim panas 2022. Menurut laporan yang beredar, ketertarikan setan merah kepada pemain bertubuh tinggi 200 cm itu tak bisa dilepaskan dari performa brilian sang penyerang bersama Stuttgart. Sejak membela Stuttgart pada 2019, pemain asal Austria tersebut telah mencetak 24 gol dari 57 laga di semua kompetisi. Dari 24 gol yang dilesakannya, 22 diciptakan oleh Kalajdzic di Liga Jerman. AS Roma dilaporkan kontak MU untuk datangkan Lindelof. AS Roma dilaporkan mengincar bek Manchester United Victor Lindelof untuk memperkuat lini belakang. Roma sudah menjalin pembicaraan dengan MU terkait kemungkinan perpindahan pemain. Bailey tetap menjadi pilihan pertama pelatih Jose Mourinho, tetapi Lindelof telah muncul sebagai alternatif potensial. MU diyakini meminta bayaran 18 juta euro atau 275 miliar rupiah untuk tanda tangan Lindelof. Akan tetapi, Roma tampaknya akan meminjam lebih dulu dengan opsi untuk membeli. AC Milan lancarkan operasi senyap untuk culik gelandang Arsenal. Raksasa Liga Italia AC Milan lancarkan operasi senyap untuk menculik gelandang muda Arsenal Albert Sambilokonga. Seperti yang diketahui, gelandang incaran AC Milan Renato Sanchez sudah memilih bergabung ke Paris Saint-Germain.
Kontak telah dilakukan dengan pihak pemain berusia 22 tahun itu karena Rossoneri ingin segera mendatangkannya secara permanen, alih-alih mengontraknya dengan status pinjaman. Nah itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi yang pastinya akan Kakak update di Spasi Football News. Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya, karena Kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia. Dan jangan lupa untuk terus di like, comment, share, dan juga subscribe ya. See you gengs!